Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya lihat ada 50 orang ya yang lagi aktif. Silahkan teman-teman sekalian, yuk kita join sekarang mentoring session kita di How to Throw an Impactful Elevator Pitch. Oke, teman-teman, saya mau cek dong keberadaan teman-teman sekalian. Boleh dong say hi di kolom chat ya. Siapa aja nih yang hadir di sesi mentoring session ini? Silakan teman-teman sekalian. Wah, ini challenge nih karena emang baru selesai lunch gitu kan. Teman-teman tadi ada sekitar 100, kemudian istirahat, pada istirahat, kemudian sholat dulu, ibadah, sholat dulu, makan gitu kan. Kemudian masuk lagi nih ke sesi hopin kita di mentoring session bersama saya Miss Via gitu. Nah, jadi pengen tahu nih teman-teman, ada yang sudah hadirkah di sini? Boleh chat-chat di kolom chat ya, 52 orang ini. Yuk, silakan. Ini belum ada nih sepertinya. Belum ada yang masuk chatnya di saya. 53 orang. Oke, ini sengaja saya pakai 2 device ya, tampilan saya pribadi, tampilan ada di session dari pengunjung. Sepertinya belum pada kumpul nih ya. Semoga bisa kumpul supaya kita bisa langsung latihan nih teman-teman. Semoga ini yang lebih impactful banget ya, bukan hanya impactful elevator pitch-nya, tapi impactful materi yang tadi udah di-sharing. Dari Mbak Mardatil lah, no last name, no last name ya, berarti nggak ada nama akhirnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai, saya dari Balikpapan. Wow, jauh juga. Halo Mbak Mardatila, thank you yang udah join nih. Yang 54 lainnya mungkin masih malu-malu ya di chat, belum nongol nih, belum muncul gitu ya di dalam chat. Oke, teman-teman, mau tahu dong teman-teman yang hadir di sini. Halo Kak Utomo, Oktoberani, ini pasti dia lahirnya Oktober ya. Oke, kalau saya Novi ya berarti November. Halo Mbak Rari Saruni. Mbak Rari Saruni ini dari kemarin ikut terus nih, saya lihat dari sesinya Pak Indra sampai sekarang masih stay. Keren banget gitu ya, aktif banget. Oke teman-teman, teman-teman sekalian insya Allah ini akan terus bertambah gitu ya, supaya waktunya efektif juga. Ini udah 2 menit nih berjalan. Kita langsung aja teman-teman di sini kalau saya lihat yang hadir mentoring session, teman-teman udah join ya tadi di sharing session. Pengen tahu dong tadi join nggak ya di sharing session? Kalau misalkan teman-teman join, ya insya Allah, alhamdulillah Mbak Julianita Berliani sudah join Miss, thank you. Kalau misalkan sudah join ya tadi di sharing session, insya Allah bisa langsung bridging nih, kita langsung ke mentoring session. Kalau tadi kan, saya ulas lagi sedikit kali ya, kalau tadi di mentoring session, sharing session itu lebih kepada ya kita buka mindset dulu nih terkait selling ideas-nya, kemudian strateginya gimana gitu kan. Kita mulai dari deket dulu gitu, kita building relation yang baik dulu dengan atasan, kemudian strategi-strategi penyampaiannya, dan perlu diyakini juga idenya tuh oke. Nah, tadi kalau misalkan di akhir sesi teman-teman ikutin tuh, nah jadi salah satu cara untuk menyampaikan ide ke atasan itu melakukan presentasi gitu kan, pakai PPT deck gitu untuk presentasi ke atasan gitu. Enggak gitu aja teman-teman. Bahkan teman-teman itu lebih besar peluangnya adalah langsung elevator pitch gitu, menyampaikan ide secara cepat ke atasan dan langsung buy in gitu teman-teman. Karena bisa jadi nih peluang-peluang untuk ada presentasi nyampein ide kita tuh sedikit. So, hari ini kita akan sama-sama sharing gitu kan, sama-sama belajar mengenai how to throw an impactful elevator pitch. Nah, teman-teman nggak perlu bingung-bingung karena nanti saya akan siapkan template-nya. Dan juga satu lagi, teman-teman sekalian. Nah, yang ingin bergabung, teman-teman sekalian boleh nanti diklik di bagian atas tuh yang tombolnya warna biru gitu ya. Teman-teman ask to join, ask to share video sound mungkin ya. Teman-teman langsung klik aja yang ingin join silahkan gitu. Yuk monggo teman-teman yang ingin join silahkan langsung aja sambil saya kasih sedikit pembukaan karena di mentoring session ini nggak perlu berlama-lama gitu ya, kita langsung action aja, langsung latihan aja supaya langsung dapat poin-poinnya. Oke, PPT saya sudah muncul. Nah di sini
kita akan bahas terkait how to throw an impactful elevator pitch. Dari elevator pitch, saya ingatkan kembali tadi yang sudah saya bahas di sharing session, itu intinya cuma ada 3 teman-teman ketika menyampaikan ide. Yang pertama adalah ada problemnya, lalu ada solutionnya, dan juga ada impact-nya. 3 hal ini yang harus ada di dalam ide kita yang ingin kita sampaikan. Pastikan ada problemnya, pastikan solutionnya ini yang kita jual gitu kan, problem dan solution kita jual, impact-nya juga kita jual. 3 komponen ini penting untuk kita jual. Nah, gimana template-nya, Miss Lia? Template-nya mudah, teman-teman. Jadi dari problem, ini kita turunin. Kita di problem ini akan menjelaskan terkait konteksnya dan juga tentu problemnya gitu kan. Nah, ini adalah 5 hal. Ini adalah 5 hal yang perlu teman-teman perlu teman-teman ingat ya. Ini adalah template-nya untuk selling innovative ideas langsung elevator pitch. Nah, elevator pitch itu apa sih? Elevator pitch itu teman-teman adalah menyampaikan ide ataupun gagasan kita secara cepat gitu. Biasanya itu 1 menit, 2 menit, bahkan ada 30 detik. Itu bahkan ada tuh semacam lombanya, lomba elevator pitch di luar negeri. Mereka harus menyampaikan idenya selama 1 menit gitu, dan ada pemenangnya gitu. Nah, ini teman-teman butuhin banget. Nah, silahkan diingat ya, elevator pitch untuk template-nya ada 5. Pertama, bring up the context. Jadi teman-teman nggak bisa langsung ngomong problemnya gitu, langsung kita build dulu konteksnya apa nih, apakah konteksnya pandemi kah, atau konteksnya yang tadi turnover yang rendah kah, atau konteksnya apa gitu. Kita bangun dulu konteksnya gitu kan, nggak bisa langsung ngomongin problemnya gitu. Kalau misalkan problem langsung disampaikan, oh backgroundnya apa nih, kok langsung ke problem, emang ada masalah apa nih, konteksnya apa nih gitu kan. Jadi bring up the context dulu ya. Lalu yang berikutnya teman-teman perlu sampaikan langsung problemnya. Ini kalau bisa langsung di concise ya, jadi 1 kalimat gitu, bring up the context dan problem di concise jadi 1 kalimat, kalimatnya pun jangan bertele-tele gitu. Lalu sudah konteks sampaikan, problem sampaikan, ini adalah 1 kesatuan dari problem. Lanjut dengan over solution. Oke, ini tadi ada yang nggak join nih, Kak Janita Berliani. Oke kan, Janita bisa kok kita langsung ini aja, langsung lompat ke sesi mentoring session ini karena udah ada langkah-langkahnya, jadi lancar insya Allah prakteknya. Habis itu kita over solution, langsung tawarin nih solusinya apa, nggak usah panjang-panjang teman-teman, yang penting solusi ini ya 1 kalimat tapi udah menggambarkan oh gini ya solutionnya. Dan perlu teman-teman sampaikan juga problemnya ini benar-benar harus worth it ya, yang problem yang emang sedang yang benar-benar sedang terjadi, yang aktual, yang magnitude-nya yang dikuatin gitu kan, emang ini problemnya benar-benar terjadi dan emang worth it banget ini untuk di solve gitu. Sudah, over solution sudah, kemudian impact-nya apa? Jangan lupa impact-nya, sebutin impact-nya ya. Impact-nya, kemudian yang terakhir ya, kita butuh apa nih? Kita request support needed-nya apa? Kita butuh support apa dari atasan? Nah, cukup 5 ini aja teman-teman. Mudah kan? Mudah banget, cuma 5 ini. Yang namanya kita elevator pitch, di sini kita latihan 2 menit itu maksimal untuk menyampaikan ide ataupun gagasan. Ini saran saya teman-teman. Saran saya adalah lebih baik teman-teman di sini nanti latihan di mentoring session ini, nanti teman-teman join ke stage ya, langsung aplikasiin template ini ke ide yang memang rencananya ingin teman-teman sampaikan ke atasan gitu. Jadi kita benar-benar latihan di sini sekalian gitu, supaya nanti ketika ide ini pengen disampaikan nih, ingin disampaikan ke atasan tuh langsung oke nih, saya bisa nyampein ke atasan ya, syukur-syukur nanti bisa diapresiasi dan benar-benar diaplikasiin, itu kan luar biasa gitu. Nah, teman-teman, ini adalah template-nya. 5 ini aja, nggak lebih nggak kurang, untuk berbicara elevator pitch 2 menit, dan saya akan langsung contohkan terkait elevator pitch-nya. Pertama, bring up the context. Konteks yang saya ambil adalah terkait pandemi. Lalu sell the problem. Problem yang saya ambil adalah terkait meeting yang banyak, dokumentasi yang hilang gitu kan, semua di-meetingin sampai jengah banget nih orang-orang di perusahaan gitu, meeting semua, bahkan satu waktu tuh meetingnya barengan gitu. Bisa di waktu yang sama meeting 3 gitu kan, bingung ya, kita bingung gitu kan, awal-awal kita nggak terbiasa gitu, lama-lama kesini kok jadi 3 meeting, jadi nggak efektif rasanya. Lalu over solution-nya, ya solusi yang kita tawarkan adalah kita coba pakai tools kolaborasi aja, dokumentasi di sana, meeting juga di sana, dokumentasi meetingnya juga hal-hal yang penting aja gitu. Impact-nya, saya sampaikan bahwa di sini impact-nya lebih ke dokumentasi jadi lebih baik, dan juga kerja juga jauh lebih produktif. Nah, support needed-nya ya perlu untuk difasilitasi lah ke departemen apa. Nah, sekarang saya akan contohkan teman-teman sekalian terkait
terkait elevator pitch dengan yang sudah saya buat ini ya, teman-teman sekalian mulai dipikir nih, nanti saya mau praktek, mau masuk ke stage, konteksnya ini, problem ini, solution ini, semuanya disiapin gitu ya. Kalau bisa emang relate dengan pekerjaan teman-teman. Oke, ini saya contohkan. Kan kalau elevator pitch kan nggak terlalu formal ya teman-teman, nggak usah formal-formal banget, tapi lihat situasi juga ya. Pak, udah 6 bulan nih kita pandemi, SDM teman-teman ini ngerasa jadi jengah, makin lelah karena banyak banget meeting yang terjadi dalam satu waktu. Bahkan semua harus di-meetingin dan dokumentasi banyak banget yang hilang. Itu nyusahin banget nih Pak untuk kita. Nah, ini ide saya. Gimana kalau misalkan kita mulai menggunakan tools kolaborasi dan sekaligus pendokumentasian Pak? Seperti misalkan Microsoft Teams. Jadi, kita hanya meetingin aja hal-hal yang sifatnya urgent dan dokumentasi ada di sana semua. Jadi ke depannya Pak, nanti dokumentasi juga terjaga dengan baik, SDM juga bisa melakukan hal yang lebih prioritas lagi, dan juga hal-hal yang bisa dilakukan lebih banyak lagi gitu Pak. Nah, kalau misalkan Bapak setuju dengan ide saya butuh untuk komunikasi dengan tim XYZ gitu, untuk memfasilitasi ini. Bagaimana menurut Bapak? Nah, mudah kan? Itu bahkan nggak nyampe 2 menit sih teman-teman. Gitu. Itu nggak sampai 2 menit gitu. Nanti ditekerin aja di bagian problemnya gitu teman-teman. Ini saya lihat udah 60 orang yang sudah join ya. Oke. Sekarang saya sudah jelaskan gitu ya terkait template. Silakan teman-teman yang ingin join, yuk silakan gabung ke sesi ini dengan klik di bagian kanan atas. Itu teman-teman minta izin untuk ask for video sharing and sound sharing. Silakan sharing video and sharing sound. Yuk, silakan. Di sini masih saya nih. Kita latihan bareng-bareng, maksimal 7 orang aja ya teman-teman. Semoga dengan waktu ini kita efektif, tapi tenang aja masih cukup banyak waktu kita. Yuk silakan teman-teman sekalian. Saya tunggu, silakan masuk ke dalam stage. Yuk. Saya lihat ini sepertinya masih dalam proses gitu ya. Oke, Kak Rani Seruni. Halo Kak Rani Seruni, jadi suaranya aman ya Kak ya? Coba saya dengar. Suaranya kedengaran nggak, Miss? Oh memang nggak kedengeran ya suaranya dari saya ya? Soalnya ada masalah. Dengar sih. Teman-teman dengar nggak? Oh, saya sih emang nggak dengar ternyata Kak Seruni mungkin nanya. Oh iya, kemarin emang nggak bisa sih, saya lihat waktu ke dokter Eko emang nggak bisa tuh. Mungkin apa ya? Saya mungkin bisa apa dengar. Saya dengar suaranya jelas. Saya dengar suara Mbak Arari dan saya dengar suara Miss Via. Wah, di mana nih? Miss Via dengar suara saya nggak? Saya juga nggak kedengeran sih Mbak Tiwi bicara ya. Apakah ini hanya saya saja yang tidak mendengar? Oke. Saya dengar suara. Speakernya nyala semua ya, Miss ya? Halo. Oke, coba sekali lagi. Saya tidak kedengeran. Aman. Alhamdulillah. Ini tuh challenge banget nih. Video saya kok nggak keluar ya? Ya, Mbak Tiwi. Suara saya kedengaran, Miss? Aman. Oke. Alhamdulillah aman. Pak Sugi, sebelah kiri bawah tuh ada nggak video? Video ada, tapi diklik kok masih tanggal ini ya? Bapak mungkin tadi nggak di-accept waktu nyalain video. Atau Bapak pakai handphone kah? Pakai laptop ini. Jadi dikeluar dulu atau gimana? Coba keluar dulu nanti join lagi. Sebenarnya kan kelihatan wajahnya gitu ya. Iya. Lihatnya. Ya ampun, saya deg-degan loh tadi. Bu Ajeng, ayo ikut Bu Ajeng, ikut ke dalam kelas. Ayo, siapa tuh Bu Ajeng? Jangan cuma dengar suaranya Ibu. Saya bisa dengar semuanya. Ayo, masih nggak mau juga. Nggak mau juga nih ternyata. Oke. Ibu Julianita, ayo bergabung ke dalam kelas. Pak Utomo. Tanda coba lagi deh. Ibu Mardatilah. Bu Marda, Bu Marda. Ayo Bu Marda, silakan diklik tombol biru sebelah kanan atas. Ada Ask to Share Audio and Video. Silakan diklik join bareng di dalam kelas. Ada Bu Mardatila, ada Pak Utomo, ada Bu Julianita. Silakan ya. Oke. Bu Ajeng. Ini memang jam-jam habis lunch ini memang
perlu waktu ya untuk masuk lagi ke Kopin gitu Pak Dwi. Sepertinya kemarin juga ini waktu sesi Dokter Eko sayanya yang sempat hilang siang-siang seperti. Oke. Baiklah, apa kita langsung aja kali ya, 2 orang dulu biar lebih efektif gitu waktunya ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau join, silakan. Ini ada Kak Arari ini panggilannya apa Kak Arari? Kayak agak susah gitu ya. Panggilnya Arari aja. Oh, Arari beneran ya? Iya. Arari ya. Kak Arari, dari mana nih Kak Arari? Saya BSD. Oh, ya deket lah ya. Oke. Kak Arari ini dari kemarin request gitu kan untuk mentoring session dari Dokter Eko gitu kan. Alhamdulillah sekarang bisa nih karena kemarin sudah saya ingat kemarin nggak ada suaranya gitu. Malah hari ini saya gitu, ada suaranya. Halo, Ibu Ajeng. Mbak Ajeng. Halo, aduh maaf nih, belum dandan. Gak apa-apa. Tetap cahayanya Berjalan ya suaranya ya? Aman Kak Ajeng. Oke, sekarang kita langsung aja nih latihan 2 orang dulu supaya yang lain bisa mencontoh dulu kali ya dari Kak Arari dan juga Kak Ajeng. Lalu kemudian teman-teman yang ingin ikut sesi berikutnya, bukan sesi berikutnya, ikut untuk latihan, nanti klik aja tuh tombol untuk masuk ke stage-nya. Oke, Kak Arari, Seruni, dan Kak Ajeng, kayaknya perlu saya tampilkan lagi PPT-nya ya. Perlu sepertinya. Oke, saya tampilkan PPT terkait template. Template-nya di sini aja. Oke, Kak Arari, Kak Ajeng, ini adalah template-nya ya. Template-nya sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas? Jelas nih, jelas nih. Oke, sekarang kita latihan aja. Tanpa berlama-lama lagi, ada Kak Arari dan Kak Ajeng. Silahkan siapa yang mau duluan. Gimana kalau Kak Arari duluan? Cuman kayaknya suaranya agak apa sih? Agak mendung. Nge-feedback di Kak Ajeng mungkin. Kak Arari boleh nge-mute dulu di Kak Ajeng tuh. Di gambar atas kan ada semacam apa ya, sound gitu, Kakak mute aja. Karena emang masing-masing sendiri yang bisa nge-mute dan unmute gitu. Aman? Oke, aman. Oke, silakan Kak Arari. Oke. Mungkin saya hampir sama kayak seperti ini, cuman paling problemnya sedikit berbeda ya. Ya, silakan. Nah, saya coba sedikit. Oke, Bu, ini sudah apa ya, kurang lebih sudah 6 bulan ya kita pandemi. Nah, kita belum punya program apa-apa nih yang kita tawarkan ke customer kita, yaitu ke karyawan kita nih. Nah, sedangkan proses perpindahan sedangkan saat ini sudah banyak banget mutasi dari unit lain ke unit core kita, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita buat program training baru di mana kita akan membekali karyawan-karyawan kita ini supaya mereka mendapatkan skill terupdate, kemudian skill terbaru di unit mereka yang saat ini mereka baru bergabung. Karena kalau misalkan kita tidak bekali mereka dengan training, dengan pengetahuan, bagaimana mereka bisa bekerja secara efektif. Mungkin mereka bisa bekerja, tapi apakah efektif atau tidak itu kita perlu pertanyakan. Sementara kalau misalkan lebih efektif itu kan akan menunjang visi perusahaan kita. Nah, menurut Ibu bagaimana? Jika oke, saya butuh komunikasi dengan tim development. Oke. Thank you Kak Ari, keren banget, udah keren banget sih untuk menyampaikan idenya. Nih kalau boleh tahu nih Kak Ari, emang ini adalah ide yang ingin disampaikan gitu ya ke atasan ya? Iya, itu kita lagi provide banget karena memang gimana ya, kita kan lagi efisiensi budget gitu ya di HC. Sementara mutasi itu kan terus berjalan gitu ya, karena selain efisiensi budget kita juga efisiensi peningkatan efektivitas dari sisi SDM-nya juga gitu, karena di situ otomatis ke yang bagian core-core-nya itu kita tarik, kemudian dari beberapa itu dikecilkan seperti itu. Nah, itu kan sementara untuk budget training sendiri juga sama dikecilkan juga gitu. Jadi memang lagi bergumul di situ saat ini.
Oke. Thank you Kak Lari. Ini semoga nanti ide ini bisa disampaikan ke atasan ya gitu. Kalau dari saya sebenarnya udah oke gitu kan, karena konteks problem solution impact dan need-nya udah terdefine, udah diucapkan gitu kan. Cuma mungkin bisa lebih di-concise aja gitu, karena ada beberapa kata-kata sambung yang kayaknya nggak perlu ada di situ. Sama tadi kalau nggak salah dengar nih, saya dengarnya ya tadi udah ke konteks, habis itu ke problem, habis itu ke solution, terus balik lagi ke problem tuh. Mungkin problemnya bisa langsung sekalian aja Kak Aruri, Kak Arari gitu, Kak Arari langsung di atas aja, jelasin tuh problemnya ada apa aja. Kalau misalkan bisa dipoinin itu kan lebih enak tuh, poin apa. Itu kan kalau di sini saya contohnya 3 poin kan, ada banyak meeting, terus meeting lokasi di meetingin sama dokumentasi ulang. Jadi kelarin nih konteksnya udah, habis itu kelarin problemnya, habis itu fokus tuh ke solusi. Habis solusi baru impact. Nah impactnya juga perlu di-highlight nih, mungkin tadi kalau saya mungkin kurang dapat di impactnya. Nah, support ini udah tersampaikan dengan baik. Jadi memang ini udah ada struktur, semoga nggak lompat-lompat lagi gitu ya. Konteks, problem, solution, impact, dan need. Support needed. Oke, gimana kalau misalnya kita coba sekali lagi, Kak Arari? Sampai siap pede gitu ya, ke atasan dan ke Bu siapa nih ya. Ada nggak kira-kira ibunya di sini? Oke, silakan Kak Arari. Oke, saya coba lagi ya. Yes. Oke, Bu, kan sudah hampir 6 bulan sampai 7 bulan ya, sampai dengan saat ini kita hadapin pandemi. Dan kita masih belum ada program baru yang bisa kita kasih ke kita punya karyawan. Gitu kan. Nah, sementara mutasi unit ke core unit baru itu terus meningkat. Gitu kan. Kemudian permintaan training atau permintaan dari unit lain itu juga muncul. Nah, bagaimana kalau misalkan kita buat program baru supaya kita dapat meningkatkan pengetahuan bagi si karyawan yang yang terkena mutasi ke unit baru tersebut, supaya ketika mereka di unit baru mereka bisa bekerja lebih efektif. Karena sebenarnya kalaupun mereka bisa bekerja tapi belum tentu efektif kalau misalkan mereka tidak dibekali pengetahuan yang benar, yang sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan untuk menyampaikan visi dan misi. Seperti itu. Nah, menurut Ibu bagaimana jika memang sesuai atau oke, saya akan komunikasikan dengan tim. Seperti itu. Oke. Thank you. Jadi lebih ini ya, saya sambil nyatet poin-poinnya, jadi lebih terstruktur. Meski masih bisa mungkin di-concise sedikit, tapi karena kita latihan di sini adalah maksimal 2 menit, masih aman-aman aja nih, karena tadi Kak Arari menyampaikannya nggak lebih dari 2 menit bahkan gitu. Nanti lebih ke sini sih Kak Arari ya. Mungkin tadi di session nggak saya sampaikan, tapi ketika kita menyampaikan ide gitu kan, ini udah tahu template-nya, tinggal teknik menyampaikannya kita meng-emphasize. Apa nih yang mau di-emphasize? Tadi kan menyampaikan gimana kalau misalnya kita buat program baru. Kalau misalkan Kak Arari punya nih nama programnya itu lebih baik. Program baru, Bu. Misalkan namanya tuh lifting the mood gitu ya. Ini baru saya aja gitu kan. Jadi program ini bla 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 supaya nanti teman-teman ini pengetahuannya jadi lebih meningkat, gitu. Jadi ada emphasize, gitu. Jadi ada powernya, gitu Kak Arari. Tapi overall Kak Ari udah keren banget, udah praktik, gitu kan. Semoga nanti ini idenya bisa langsung disampaikan ke leadernya, ke ibunya. Sukses buat Kak Arari. Ya, thank you, Miss. Thank you Kak Arari. Yo, sekarang kita lanjut lagi. Ayo, siapa kira-kira? Kak Ajeng dulu atau kasih gitu? Miss, aku sebetulnya mau nanya sih, tadi sebetulnya udah kasih di pertanyaan di chat juga. Oh. Ya, jadi kalau yang ada di 5 step ini kan, support needed itu juga kita perlu sampaikan di akhir page kan. Nah, sejauh mana sih kita harus menyampaikan support berupa biaya atau budget yang diperlukan? Karena biasanya ketika kita menyampaikan ideas, concern yang utamanya itu adalah secara finansial apa support yang dibutuhkan. Mungkin nggak bagi perusahaan buat menanggung itu di kondisi sekarang. Oke, thank you Kak Ajeng. Kak Ajeng ya panggilannya?
Kita boleh ya teman-teman sekalian ngejawab dulu pertanyaan Kak Ajeng biar Kak Ajeng pelong gitu ya. Nah, Kak Ajeng gini, kalau elevator pitch ini kan sebenarnya ini adalah cara fast track kita untuk nyampein ide kita ke atasan gitu kan, ke atasan tapi secara cepat. Kalau misalkan kita butuh untuk menyampaikan dana, karena emang biasanya mintanya dana dong gitu kan. Dan untuk menyampaikan terkait dana dan sebagainya kita butuh waktu yang mungkin lebih dari sekedar elevator pitch. Sehingga kita kayaknya butuh waktu lebih lagi nih untuk membicarakan terkait dana. Nah, tujuan elevator pitch ini adalah kita menyampaikan ide sekaligus kita dapetin buy-in dulu nih. Oh, idenya bagus nih. Nah, saya pengen tahu nih, lebih lanjut idenya seperti apa ya. Nah, baru deh nanti Kak Ajeng boleh lanjutin untuk sesi keuangan dan sebagainya. Jadi elevator pitch ini lebih ke pembukaan dulu nih Kak Ajeng. Nanti bisa jadi supportnya adalah saya butuh nih disupport untuk terkait keuangan dan sebagainya. Tapi kalau misalkan terkait keuangan butuh waktu panjang gitu, kita boleh sesi berikutnya Pak. Kira-kira Bapak kapan bisa ketemu gitu kan? Misalkan dia udah mulai tertarik kan lebih enak gitu. Itu sih Kak Ajeng. Ini kan akan beda gitu ya Kak Ajeng ketika kita elevator pitch lagi makan-makan santai gitu kan di kantin ngomongin lempar ide sama kita pitching nyampain PPT kita. Gitu sih Kak Ajeng. Kak Ajeng aman ya internetnya ya? Aman. Soalnya saya agak hilang gitu. Gitu Kak Ajeng. Oke, terima kasih Miss Via. Ya, susah sih. Yang penting Kak, intinya ketika elevator pitch ini si leadernya notice gitu terhadap ide kita dan dia tuh kepo. Kalau udah kepo langsung kunci kita untuk ke depannya kita bisa ngobrol lebih panjang lagi dengan kita. Gitu sih Kak Ajeng. Oke, mungkin kalau misalnya aku boleh share, ini case-nya sebetulnya terakhir itu mirip dengan case-nya Mbak Arari nih, terkait dengan learning and development konteksnya. Sudah jadi agenda dari awal tahun kemarin, kita mau fokus di learning and development, tapi karena tiba-tiba kondisinya pandemi, kita mesti working from home, sama ideas ini tuh jadi nggak di follow up lebih dulu karena kita mesti fokus ke adaptasi gimana caranya kita shifting from working from office ke working from home. Nah, tapi ketika kita survei engagement, di 2 survei engagement terakhir, setiap quarter kita adakan, itu memang kondisinya kebutuhan akan learning and development ini semakin nyata nih terlihat dari feedbacknya teman-teman. Aku waktu itu sempat pitch ke bosku, bilang bahwa ini kayaknya kita nggak bisa tunda lagi nih untuk melakukan inisiatif learning and development walaupun kondisinya harus virtual. Nah, jadi aku offering solution untuk memberikan training virtual, baik itu melalui webinar atau melalui learning management system kita, ada sebuah platform di mana kita bisa lakukan kayak virtual online video training gitu. Tapi kita perkaya materinya, karena kontennya tuh kemarin masih dikit banget. Nah, saya offer solution untuk menambah konten lagi, supaya kita bisa langsung share ini ke teman-teman, walau kondisinya mereka masih working from home. Dari segi budget, aku juga pada case sampaikan juga bahwa kurang lebih ini akan estimasi dulu nih, kira-kira berapa yang dibutuhkan. Kemudian impact-nya adalah kita tujuannya supaya anak-anak tahu engagement survey itu kita tindak lanjuti. Jadi nggak cuma didiamin doang, survei doang, terus nggak ada tindak lanjut. Kita tindak lanjuti dengan cara memberikan learning and development content, supaya mereka juga tersupport untuk menjalankan pekerjaannya, gitu. Kalau bisa sharing itu sih, Miss Pia. Mantap, Kak Ajeng. Berarti ini case-nya mirip-mirip ya sama Kak Arari ya, ingin through terkait hal tadi gitu ya. Kak Ajeng mau cobakah untuk latihan ininya, untuk elevator pitch-nya? Enggak deh, saya kasih kesempatan buat yang lain dulu karena waktunya terbatas. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Kak Ajeng di kolom chat, oke? Oke, baik kalau gitu. Kak Sigit ini udah stay dari tadi nih. Silakan Kak Sigit. Kak Sigit udah bisa. Salam kenal Miss Via. Terus terang saya baru aja join. Terus kemudian lihat 5 step dari Miss Via ini, menurut aku ini kayaknya keren nih, pantes sangat dicoba nih. Jadi saya langsung buka video. Nggak tahu nih apakah sudah sesuai atau belum yang saya pikirkan. Untuk itu saya mohon bimbingannya. Siap, sambil belajar kita sama-sama Pak Sigit. Sudah siap Pak Sigit? Oke, ya. Oke, Pak, sudah ada 20
employee ini yang belum dapat induction training. Jadi mereka memang sudah dapat training dari atasannya, tapi belum standar kapabilitasnya, baik skill maupun knowledge-nya. Dan kalau di situ solve problem ya, oke. Sorry ya. Ya, apa? Boleh? Boleh. Oke. Pak, kita sudah 20 employee yang belum ada induction. Mereka memang sudah dapat training dari atasannya, akan tetapi tentunya belum standar perusahaan kita. Jadi mereka masih mempunyai skill dan knowledge yang bawah standar. Nah, problemnya mereka akan kurang oke kalau mendeliver produk kita kepada customer. Dan kalau kita memaksakan untuk face itu sangat berisiko. Itu sangat berisiko. Menurut saya kita tetap melaksanakan induction training dalam waktu dekat, tapi dengan konsep baru, yaitu kita bisa mengoptimalisasi dengan MS Team, Microsoft Team di situ. Kita gunakan konsep baru yang lebih engage sehingga kualitasnya sama baiknya dengan face to face ya. Sehingga dengan itu maka mereka pun akan standar dan mereka juga bisa baik dalam berjualan produk kita. Nah, kalau Bapak setuju, saya segera akan koordinasi dengan tim sales dan tim marketing. Terima kasih, Miss Pia, mohon bimbingannya. Siap, thank you, tepuk tangan dong untuk Pak Sigit ya. Di sini di panggung silakan tepuk tangan. Yang lain silakan. Tepuk tangan untuk yang udah tepuk tangan. Siap, Pak Sigit. Ini berarti Kak Sigit bener-bener langsung ya, belum nonton gitu kan, tiba-tiba dikasih 5 step dan langsung masuk ke stage gitu kan. Tapi kalau saya lihat ini udah bagus ya, udah ke stage dengan baik gitu ya, konteksnya, terus juga problemnya, solution, impact-nya juga udah jelas gitu kan. Saya sambil nyatet nih impact-nya dan juga support needed-nya. Cuma mungkin bisa lebih di-concise, ini balik lagi ya, kita bicara tentang concise gitu, karena memang elevator pitch ini kan harus cepat gitu bicaranya, tapi tetap buy-in gitu. Nah, kalau teknik saya sih biasanya yang akan membuat saya lebih cepat bicara adalah saya state dulu nih, problemnya apa? 1, 2, 3 gitu. Nah, kemudian dalam 3 problem ini, kita buat di 1 kalimat aja. Jadi nggak ada nah lagi, nggak ada kemudian lagi gitu. Jadi problemnya bisa maksimal 2 kalimat lah gitu. Nah, kalau sini saya lihat itu problemnya terkait belum standar ya, belum standar, terus juga skill SDM-nya, knowledge-nya masih di bawah lah karena belum standar itu. Terus berdampak problemnya tuh dampaknya itu problem ini adalah kurang oke ngedeliver produk dan sebagainya gitu ya, sehingga sangat berisiko. Nah, poin 4 ini Kak Sigit itu coba di-concise, lebih concise lagi, dibuat dalam 1 kalimat bahkan atau 2 kalimat lah ya, karena ini 4 poin. Nah, dibuat lebih nancep lagi gitu. Nah, kalau solutionnya tadi udah clear, udah oke, tinggal sama di-concise aja sama di-emphasize kali, Kak Sigit. Sama tadi kayak Kak Arari ya, di-concise aja. Tadi kan gimana kalau misalkan kita akan melaksanakan training dengan metode baru, Bu. Jadi metodenya adalah bla 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 bla. Dengan metode baru yaitu metodenya ini. Kalau misalkan Ibu setuju, saya butuh nih untuk ini. Nah, gitu. Gitu sih kalau dari saya, Kak Sigit. Gimana, Kak Sigit? Thank you, Mbak Pia. Berarti harus lebih singkat lagi, 1 kalimat, kemudian lebih di-emphasize lagi, terutama tentang offer solution-nya ya. Gitu. Betul. Boleh ya Kak Sigit kita langsung praktek lagi nih? Second change. Kesempatan kedua. Baik. Saya coba ya. Aduh. Okay. Aduh, untuk nya ini loh ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, sekarang kan sudah ada 20 employee yang Pak, sekarang sudah ada 20 new employee yang belum standar kapabilitasnya, baik skill maupun knowledge ya. Hal ini tentunya membuat mereka kurang baik dalam mendelivery message-nya ke customer. Nah, untuk itu menurut saya kita harus segera melaksanakan induction training program dengan format baru, yaitu dengan Microsoft Team. Kita laksanakan dengan virtual dan kita dengan konsep baru sehingga
sehingga kualitasnya sama baiknya dengan face to face. Ya, dengan hal ini maka mereka akan kemampuan mereka akan segera standar dan mereka bisa mendeliver produk kita dengan baik. Nah, kalau Bapak setuju, maka saya akan segera koordinasi dengan tim sales dan juga tim marketing. Mantap. Lebih pede, lebih confident banget dalam pembawaannya, lebih tersusun dan tertata, lebih mantap lah gitu ya. Ini mah tinggal bicara latihan sama mengemphasize kata-kata aja sih, Kak Sigit. Itu sih kalau dari saya, Kak Sigit. Thank you banget, Thank you, Miss Via. Iya. Ajeng, Kak Sigit udah join. Oke, silakan boleh kembali ke tempat duduk masing-masing, meskipun udah duduk masing-masing ya teman-teman ya. Oke. Yuk, teman-teman sekalian, yang lain yang mau join silahkan. Saya masih tunggu nih di sini, kita masih ada waktu sekitar 10 menit, masih bisa lah 2-3 orang lagi kita latihan nih teman-teman. Saya lihat nih di kolom chat Kak Julianita Berliani, dia akan tetap menjadi penonton setia ya, Kak Julianita Berliani. Tapi yang lebih impact kalau misalkan Kak Juliana bisa join sih sebenarnya. Pak Sugeng, Mas Sugeng Utoyo. Mas Sugeng, monggo yuk kita latihan nih. Kalau misalkan Mas Sugeng internetnya oke, mari kita latihan bareng-bareng. Ini saya lihat 2 device ya teman-teman, jadi makanya saya lihat ke kiri juga. Oke, siapa lagi nih? Kira-kira ada 68 orang yang berani, percaya diri untuk latihan. Semoga nanti ide-ide yang ada di kepala teman-teman ini bisa kita latih di sini, dan kemudian harapannya sih nanti teman-teman udah bisa oke dan pede gitu nyampein ke leadernya masing-masing terkait ide, dan semoga ini idenya dibayin dengan mereka lah ya, dibeli gitu sama mereka. Gitu. Oke, siapa lagi kah ini? Ada lagi join kah teman-teman sekalian? Kita masih ada waktu. Oh, tinggal 8 menit lagi. 8 menit, waktu terus berjalan. Berarti Iwi, masih adakah yang request untuk join? Saya stop share dulu ya, supaya saya bisa lihat semuanya. Oke, Mbak Tiwi, adakah yang masih request untuk join? Nah, muncul. Iya, Miss Via. Siap. Gimana Mbak Tiwi? Ya, gimana. Aku tadi lagi standby di stage. Repot sekali ya Ibu moderator ya. Banyak teman-teman moderator juga teknis belakang. Iya. Jadi kita udah latihan tuh dengan orang ya. Ya, aku lihat tadi. Nah, ini masih ada waktu. Waktu jalan sih ya. Tinggal berapa menit lagi nih Mbak Tiwi? Masih sampai jam 1.45, masih ada 9 menit lagi, Miss. 9 menit lagi. Adakah yang masih join di webinar-nya kah? Yang request belum sih, tapi di sini sebenarnya ada 51 orang yang nonton Miss Via nih. Ada 50. Ada Mbak Eka Dewi, apakah masih mau ada sesi Miss Via? Masih dong, masih 9 menit banget. Mbak Eka tadi sudah masuk ya? Bisa dikasih. Yuk. Mbak Eka tadi keluar masuk ya, sudah masuk, terus tadi hilang. Sebenarnya ada beberapa Miss yang masuk mungkin terkendala sinyal ya. Jadi ketika di-approve terus nggak nongol. Nah, ini ada Kak Dewi ya kalau nggak salah panggilan. Iya. Kayaknya tuh nggak pakai kamera, soalnya sinyalnya on off gitu. Oh, bandwidth-nya rendah, Kak. Iya. Turun. Siap. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dong. Siap. Siap Kak Dewi ini salah satu orang yang aktif juga nih di mentoring session. Saya perhatiin dari kemarin, keren banget. Kak Dewi, mungkin kalau ada hadiah orang ikut mentoring session terbanyak, Kak Dewi yang menang gitu kali. Iya, benar-benar sama Kak Rari tuh. Kak Rari juga sama. Ada pertanyaan dari Bu Ajeng itu, Mbak. Oke. Ya. Silakan lanjut. Aku coba ya. Silakan. Kita kan udah sebulan nih ngelakuin Hasana mentoring. Banyak masukan dari cabang terkait dengan jadwal webinar harian yang numpuk-numpuk nih Pak. Sehingga banyak pendingan. Kayaknya kita perlu mulai untuk pilah-pilah webinar yang urgent deh Pak untuk cabang. Sehingga operasional cabangnya lebih tinggi dan produktivitas pegawainya lebih terjaga. Gimana menurut Bapak? Kalau oke, saya koordinasikan dengan Teh Iin sama Mbak Ina ya Pak pengaturannya. Oke, keren Kak Dewi mantep banget nih. Jangan-jangan udah dibuat skripnya lagi ya? Iya, laginya.
Soalnya lancar jaya gitu, kayak jalan tol gitu. Kak Dewi, thank you, itu udah keren banget. Tapi tadi saya sepertinya kurang, kayak kelewat gitu ya. Di bagian problemnya boleh diulang nggak, Kak Dewi? Problemnya apa kira-kira tadi? Problemnya itu karena jadwal webinar harian yang numpuk sehingga pending kerjaannya banyak gitu. Oh, oke. Sehingga pending kerjaannya banyak gitu ya, itu problemnya. Solutionnya itu berarti ya kita harus nih sepertinya pilih-pilih webinar yang urgent gitu ya Kak Dewi? Iya. Oke. Terus impact-nya apa Kak Dewi tadi? Impact-nya agar produktivitas cabangnya itu lebih naik. Kalau sekarang kan kebanyakan webinar tuh jadinya jarang pulangnya malam terus gitu. Oke. Yang utamanya jadi ke pending. Oke, baik. Thank you Kak Dewi. Ini saya udah nyatet ya poin-poinnya terkait problem, solution, impact-nya gitu kan. Support meditnya juga udah saya cukup catat gitu ya. Ini sebenarnya udah bagus karena Kak Dewi kan udah menyiapkan gitu kan. Cuma memang kalau misalkan kita mau nyampaikan ide, ini mungkin juga berlaku untuk teman-teman yang tadi sebelumnya ya di Kak Arari dan juga Kak Sigit ya. Iya Kak Sigit kalau nggak salah tadi ya. Nah, itu memang akan lebih baik ketika kita menyampaikan ide ini, kita semacam data kali ya, ada data yang bisa kita lempar gitu teman-teman gitu. Kalau misalkan ada sesuatu hal yang sifatnya kuantitatif gitu di problem boleh banget nih gitu. Misalnya kayak tadi kan saya bilang bahwa meeting ini hampir misalkan ini 50 orang nih SDMK udah 70 tuh bilang bahwa mereka tuh meetingnya dalam satu waktu bisa 3 kali nih Pak gitu kan. Itu kayaknya lebih strong gitu problemnya gitu kan, dikuantifikasikan gitu. Bahkan kalau misalkan bisa kan memang kalau di Santing ini tuh teman-teman kan kita kalau mau cari tahu problem kan kita perlu cari data lebih banyak juga kali. Nah sebenarnya ini udah oke, Kak Dewi tinggal mungkin bisa nambahin aja terkait fakta-fakta yang terjadi beneran terjadi gitu kan. Dengan webinar harian yang numpuk sehingga kerjaan jadi pending gitu. Mungkin bisa dikasih tahu gitu jadwal webinar harian tuh per kali bisa berapa gitu. Itu kayaknya lebih akan powerful ya, lebih powerful kali ya. Terus pending kerjaan yang seperti apa gitu. Itu sih kalau dari saya Kak Dewi. Boleh nyobain lagi? Boleh, sangat boleh. Yuk silakan. Emang harus 2 kali nih Kak Dewi. Remedial ya, ini mencoba lagi. Remedial, iya. Ya. Pak, kita kan udah sebulan ini melakukan mentoring nih. Nah, dari 30 cabang, 24 cabang ini keberatan Pak karena terlalu banyak webinar yang dilakukan bersamaan. Sehingga pekerjaan mereka yang tadinya bisa pulang jam 7, sekarang minimal di jam 9 malam. Solusinya sepertinya kita perlu mulai memilih webinar yang urgent ya Pak untuk diikuti cabang sehingga mereka lebih pulangnya bisa lebih cepat dan besoknya lebih produktif lagi Pak karena tenaganya bisa dihemat. Gimana menurut Bapak? Kalau oke, saya koordinasi dengan Rein atau Mbak Ina ya Pak pengaturannya. Oke. Mantap. Kak Dewi ini lebih better sih menurut saya karena tadi sempat keluar 20 dari 30 ya Kak Dewi ya. Berarti benar-benar itu voice dari customer gitu ya Kak Dewi ya. Iya. Itu akan lebih strong dan powerful karena ini memang bukan dari asumsi Kak Dewi sendiri, tapi memang ini dari customer, ini dari cabangnya memang bilang 24 cabang bilang bahwa ini jadi pulang lama gitu kan, jadi nggak produktif gitu karena beban kerjanya semakin tinggi gitu. Itu sih kalau aku lihat itu lebih better sih Kak Dewi. Nanti mungkin pilih-pilih kata-kata aja kali ya. Kalau tadi yang pulang lebih cepat mungkin bisa diganti dengan kalimat apa gitu. Itu sih dari saya Kak Dewi. Thank you banget nih. Kak Dewi sudah join di semua sesi dari CS Innovation Week gitu. Sehat selalu untuk Kak Dewi ya. Thank you banget. Sehat juga ya Miss Fia. Siap, sama-sama Kak Dewi. Oke, thank you teman-teman. Ini ada 54 ternyata yang online dan ada di session, di mentoring session ini. Tadi kita udah latihan ya. Tadi sih tanya jawabnya juga ya, bukan cuma latihan aja. Kalau latihan udah sama 3 orang nih teman-teman. Nah, ini berhubung waktunya sudah mau selesai ini.
Gimana kah Mbak Wiwi? Iya, Miss Via, itu ada pertanyaan Bu Ajeng tadi sudah dijawab belum ya? Sejauh Oke. mana pendekatan personal perlu dilakukan supaya lebih mudah mendapatkan buy-in dari approver or stakeholder tersebut? Oke, siap. Kalau sejauh mana sih, ya nggak perlu jauh-jauh banget lah ya. Dari Aceh sampai Papua gitu ya. Gak jauh-jauh banget, intinya gimana caranya supaya kita tuh bisa menilai bahwa dia tuh suka dengan pribadi kita gitu, dan dia ngenotis kita aja sepertinya tuh lebih apa ya, udah cukup gitu pendekatannya untuk bisa langsung kita bisa engage dengan mereka. Intinya nih ya, tadi seperti yang sudah saya bilang, sesimpel dia ingat aja nama kita, itu tandanya memang dia udah tahu kita gitu loh. Nah itu sih Mbak Ajeng, nggak perlu terlalu jauh-jauh, takutnya malah kejauhan gitu ya. Yang ada bukan pendekatan tapi penjauhan. Bener. Itu Ada sih. pertanyaan lagi itu Miss dari Pak Zidki. Bagaimana mengajak anak-anak milenial berpikir untuk melakukan inovasi? Waduh, banyak sih caranya sebenarnya ya melakukan inovasi gitu. Ikut training CIAS gimana? Dibayarin kantor dong ya Miss ya. Itu salah satu solusinya gitu kan. Tapi kalau menurut saya sih emang ini berhubungan banget nih dengan materi Dr. Eko, materi Mbak Aisyah kemarin gitu kan. Caranya untuk berinovasi ya memang kita perlu punya lingkungan yang emang budayanya inovasi, terus leadernya juga emang selalu menawarkan kita untuk mengeluarkan ide gitu kan, ataupun ya kalau misalkan nanti kalian nggak disupport ya untuk hal-hal kayak gitu ya kita coba deh masuk ke lingkungan manapun ya itu ya ibaratnya kita cemplungin diri ke orang-orang yang emang suka berinovasi gitu sih kalau aku pikir, karena aku pikir emang kalau milenial tuh banyak loh inovasinya gitu teman-teman. Ya, gimana caranya nih kalau misalkan nih Kak Zidki kalau nggak salah Kak Zidki tadi ada di sesi Mas Taufik ya. Kak Zidki, kalau misalkan Kak Zidki adalah seorang leaders, itu oke banget tuh. Nanti kita lemparin pertanyaan yang memancing para millennials ataupun anak buah kita untuk berinovasi. Gitu sih. Itu kemarin di sesinya Dr. Eko tuh. Mungkin Mbak Dewi bisa nonton lagi. Betul. Nah, kalau di Dr. Eko itu kemarin, kalau kita sebagai leader, kita contohkan dulu seperti itu kan ya. Kemudian mungkin nih Pak, milenial, saya juga pernah jadi milenial gitu kan. Mungkin kalau lihat dari sesinya Pak Indra gitu ya, mungkin dibuka dulu wawasan mereka terhadap inovasi itu apa sih gitu. Kan tadi inovasi ada 3 hal gitu ya, jangan-jangan itu hanya kreativitas gitu, bukan inovasi. Padahal sebenarnya anak milenial sekarang kan ruang berinovasinya justru ini ya Miss ya, besar sekali gitu kan. Nah, mungkin mungkin belum paham saja inovasi itu apa dan seperti apa. Jadi mungkin dibuka dulu wawasannya, dan bagaimana cara membuka wawasannya dengan cara kita leadernya ini bertanya gitu ya Miss ya, dengan cara bertanya gitu, dengan cara Miss Via tadi. Jadi nggak hanya milenial nih yang menyampaikan ide atau gagasan kepada atasannya gitu yang kolonial gitu, tapi juga mungkin atasannya juga bisa bertanya gitu ya Miss ya. Betul. Ya teman-teman, Kak Zidki mungkin ya milenial itu mungkin cuma butuh dikasih satu pertanyaan gitu tapi memancing emosional gitu kan terkait inovasi supaya bisa keluar gitu. Saya agak lucu nih Kak Sugimoro bilang berarti itu mah anak kolonial gitu. Karena memang kalau milenials nih ya disuruh berpikir itu biasanya mereka tuh langsung pikiran tuh kemana-mana asal memang jelas gitu ngarahin mereka. Dan kemarin itu salah satu mentoring dari Dr. Eko terkait kita melemparkan satu pertanyaan untuk memunculkan inovasi dari para anak bawahan kita atau milenial, itu kayak cocok banget sih, Zidki. Betul. Ini Pak Sugi nih mentang-mentang anak kolonial ini Pak Sugi. Saya udah lama nggak ketemu Pak Sugi. Oke, Mbak Tiwi. Kata Pak Zidki, mungkin saya perlu berlatih memancing mereka ya. Mancing gitu ya. Oke, Miss Via, sudah jam 1:48. Waktunya. Terima kasih Miss Via. Ada yang ingin disampaikan lagi Miss Via sama teman-teman? Sudah Mbak Tiwi, cuma itu Kak Zidki nanya, Kak, CIAS punya programnya enggak? Silahkan ya Mbak Tiwi ditindaklanjuti. Oke, silahkan Bapak. Itu, Miss Via itu juga bisa nanti Bapak mengundang Miss Via melalui CIAS itu dengan materi hari ini itu bisa banget Bapak. Karenanya Miss Via adalah seorang CIAS co-creator. Kan nanti kontak-kontakan ke website CIAS gitu ya. Menghubungi, ntar saya pengen ngundang Miss Via tuh buat ngajarin anak milenial di kantor saya. Boleh banget ya Miss ya? Boleh banget gitu. Ahlinya milenial Miss Via itu. Oke. Kalau gitu thank you banget ya Mbak Tiwi. Iya. Thank you sama-sama Miss Via. Silakan Miss Via kalau mau live, dan Mbak Eka.